Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita memuji Allah, kita mengagungkan asma Allah, ya, kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan agung, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in dan tabi'in, dan kita termasuk insyaallah ke dalam pengikutnya. Mari kita buka majelis kita dengan lafaz basmalah. Bismillah. Kaifa halukum? Bi khairin, alhamdulillah. Wa kaifa asbahtum? Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semua, kutab awal 2D yang Ustadz sayangi, yang Ustadz cintai karena Allah, hari ini Ustadz ingin sedikit memberikan semangat untuk teman-teman supaya teman-teman semangat dalam menuntut ilmu, ya, apalagi di tengah masa pandemi ini, ya. Teman-teman harus belajar di rumah, ya. Dan teman-teman juga mungkin sudah tahu, ya, bahwasanya insya Allah udah tahu, ya, kita sudah di penghujung semester ini, sudah selesai, ya. Kita di pekan ini akan mengulang materi yang ada selama sepekan, ya. Dalam sepekan ini kita mengulang-ulang materi selama pembelajaran kita kurang lebih 5 bulan yang lalu, ya, dari tema waktu, tema apalagi, tema unsur, dan juga tema energi. Nah, teman-teman semua ketahuilah bahwasanya menuntut ilmu itu adalah sebagai suatu kewajiban yang harus kita lakukan, sebagai kewajiban yang harus kita laksanakan, ya. Ustadz sudah sering mengingatkan kepada teman-teman, dan Ustadz di pekan lalu mendapati dari murid-murid Ustadz yang ketika Ustadz sapa iman, ya, dengan teman-teman, Ustadz minta setoran hafalannya, ya, hadis pertama, hadis kedua, dan hadis ketiga, teman-teman masih banyak yang kurang semangat, ya, kurang semangat, ya. Makanya itu perlu dikuatkan kembali, ya, niat kita harus luruskan kembali apa sih tujuan kita untuk belajar di sini, ya. Nah, teman-teman, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya menuntut ilmu adalah sebagai suatu yang wajib, ya. Wajib itu wajibnya masuk kategori fardu ain, wajib untuk diri kita masing-masing, ya. Thalabul ilm faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib, teman-teman, ya. Jadi jangan sampai teman-teman merasa terbebani, merasa merasa tidak bersemangat, merasa menjadi sebagai belajar itu sebagai sesuatu yang melelahkan, memberatkan, ya. Memang betul belajar itu adalah sebagai sesuatu yang memberatkan dan melelahkan, tapi teman-teman harus menjalaninya, melakukannya, ya, supaya teman-teman menjadi orang yang
berilmu, ya, supaya teman-teman menjadi orang-orang yang nantinya bermanfaat, ya, bagi keluarga, teman-teman, bagi masyarakat, dan juga lebih utama bagi negara ini, ya. Dan yang paling utama adalah teman-teman itu sangat bermanfaat bagi agama Islam, ya, dalam perjuangan Islam ini. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, Allah mengatakan dalam Quran Az-Zumar bahwasanya adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Orang-orang yang mengetahui itu orang-orang yang berilmu, ya, sedangkan orang-orang yang tidak mengetahui itu adalah orang-orang yang tidak berilmu. Allah mengatakan apakah sama, ya, antara keduanya, antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sama tidak teman-teman? Tentu tidak, ya. Lalu di mana perbedaannya? Allah melanjutkan di Quran surat Mujadilah ayat 11 bahwasanya yarfa'illahu alladhina amanu, ya, Allah akan meninggikan, ya, orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat, ya. Jadi Ustadz sekarang coba kutip nih pembahasan kita tentang pentingnya teman-teman menuntut ilmu, ya, di kitab Minhajul Qasidin, ya, karya Ibnu Qudamah, ya. Jadi Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Masya Allah teman-teman. Artinya orang-orang yang berilmu itu kedudukannya di sisi Allah, derajatnya di sisi Allah jauh lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak berilmu, ya. Ini teman-teman. Dan Ibnu Abbas, ya, kemarin Ustadz mengajarkan hadis tentang ihfazillah yahfazka, ya. Bagaimana Ibnu Abbas yang masih kecil saat itu diboncengi oleh Rasulullah dalam untanya, di atas untanya, dia mau menerima ilmu yang Rasulullah SAW ajarkan, ya. Ibnu Abbas juga berkata bahwasanya orang-orang berilmu itu mempunyai derajat sebanyak 700 kali derajat di atas orang-orang mukmin. Dan jarak di antara dua derajat ini terbentang sejauh perjalanan selama 500 tahun. Masya Allah teman-teman. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu an yang Ustadz kutip dari kitab Minhajul Qasidin. Jadi orang-orang berilmu itu memiliki derajat sebanyak 700 kali derajat di atas orang-orang mukmin, ya. Nah, Allah juga mengatakan dalam Al-Qur'an, ya, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki suatu kebaikan pada dirinya, maka dia memberinya pengetahuan dalam masalah agamanya. Jadi teman-teman, ilmu yang kita pelajari di kitab ini, ya, berbeda dengan ilmu-ilmu lainnya yang teman-teman pelajari di sekolah umum, ya, sekolah dasar. Kita di kitab ini mengkhususkan diri kita lebih kepada mendalami agama. Kenapa? Karena ilmu agama itu jauh kedudukannya lebih tinggi dibandingkan ilmu-ilmu lainnya teman-teman, ya. Sebagaimana tadi yang Ustadz sampaikan hadisnya. Dan teman-teman juga perlu ketahui, ya, bahwasanya innallaha wa malaikatahu wa ahlahus samawati wal ard hatta namlata fi hujroha, ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, penghuni langit, penghuni bumi, termasuk pula semut, Masya Allah teman-teman, yang di dalam liangnya, termasuk ikan paus, benar-benar bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmizi, ya. Jadi Allah, para malaikat, penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang ada di dalam tanah, di dalam sarangnya, di dalam liangnya, termasuk ikan paus. Ikan paus besar gak teman-teman? Besar sekali, ya. Yang usianya itu bisa sampai 90 sampai 100 tahun, ya. Itu mereka semua, hewan-hewan tersebut, bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Ini teman-teman.
banyak sekali hadis-hadis ya, dalil-dalil baik di Al-Qur'an ya ataupun juga apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang keutamaan kita untuk menuntut ilmu, teman-teman. Jadi teman-teman coba lawan ya, coba perjuangkan dalam diri teman-teman untuk melawan kemalasan teman-teman ya. Karena setan itu setiap hari dia mengganggu kita, teman-teman. Mencoba melemahkan kita, teman-teman ya. Melemahkan apa? Supaya kita menjadi malas, supaya kita tidak mau belajar ya. Itu pekerjaan setan, teman-teman ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia membisikkan kejahatan ke dalam diri manusia ya, membisikkan supaya kita menjadi malas untuk belajar ya, menjadikan kita malas untuk menjadi orang-orang yang berilmu. Maka teman-teman harus lawan ya, harus lawan itu ya. Ini adalah perjuangan kita di dunia ini sampai Allah menjemput ajal kita. Kita akan terus berjuang melawan hawa nafsu diri kita, melawan bisikan-bisikan setan yang membuat kita menjadi malas, menjadi kita tidak mau untuk belajar, teman-teman ya. Dan dalam hadis Nabi SAW juga dijelaskan bahwasanya kelebihan orang-orang yang berilmu atas ahli ibadah seperti kelebihan rembulan pada malam purnama atas seluruh bintang gemintang ya. Jadi di sini Rasulullah mengatakan bahwasanya orang berilmu itu jauh lebih utama dibandingkan orang yang ahli ibadah. Tahu ahli ibadah, kerjaannya sholat ya, kerjaannya beribadah kepada Allah. Tetapi di sini Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang berilmu itu kedudukannya jauh lebih tinggi daripada orang tersebut ya. Seperti apa? Seperti kelebihan rembulan pada malam purnama. Masya Allah. Teman-teman, ketika malam-malam 13, 14, 15 coba keluar dari rumah ya, melihat bulan purnama ya. Itu bukan hanya disunahkan ya, kita disunahkan untuk puasa yaumul bid. Tapi teman-teman saksikan, lihatlah bagaimana indahnya, cantiknya bulan purnama itu ya. Dan di sini dikatakan bahwa seperti kelebihan rembulan pada malam purnama atas seluruh bintang gemintang ya. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu adalah warasatun anbiya, pewaris para nabi. Mereka nabi-nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi hanya mewariskan ilmu. Dan Rasulullah menutup dengan kalimat bahwasanya barang siapa yang mengambil ilmu itu berarti dia telah mengambil bagian yang banyak ya. Jadi kalau kita memfokuskan diri kita, kita mengkhususkan diri kita, kita menuntut ilmu kita dengan sungguh-sungguh ya, maka kita dianggap, kata Rasulullah, kita disamakan kedudukannya dengan apa? Pewaris para nabi. Pewaris para nabi, teman-teman. Jadi ini teman-teman ya, sebetulnya keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu itu banyak sekali, teman-teman ya. Maka teman-teman jangan ragu ya untuk bersemangat dalam belajar, melawan keinginan-keinginan yang di dalam hati teman-teman itu membuat teman-teman menjadi malas untuk belajar ya. Jadi males nih Ustaz ya, udaranya dingin, pengen tidur ya. Itu harus dilawan, teman-teman ya. Ustadz ingin menutup kajian kali ini, materi kali ini dengan sebuah hadis Nabi SAW. Rasulullah mengatakan, kun mu'alliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takunanna minal khams ya. Kun mu'alliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takunanna minal khams. Kun mu'alliman, jadilah orang yang berilmu ya. Ya, kita disuruh menjadi orang yang berilmu. Au muta'alliman, atau orang yang apa?
mau mempelajari ilmu. Au mustami'an, yang ketiga orang yang mustami', mendengarkan orang-orang yang berilmu, menjelaskan ilmu-ilmu agama. Yang keempat au muhibban, dan jadilah orang-orang yang mencintai orang-orang yang berilmu. Fala takunanna minal khams, dan janganlah menjadi orang yang kelima. Apa itu orang yang kelima? Gak mau jadi orang yang berilmu, gak mau orang yang mengajarkan ilmu, gak mau menjadi orang yang mendengarkan orang yang berilmu, dan tidak mau mencintai orang-orang yang berilmu, ya. Fala takunanna minal khams, dan janganlah kalian menjadi orang yang kelima. Teman-teman, ini yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman senantiasa bersemangat, ya, ceria, ya. Ayah bunda juga memberikan kiat-kiatnya, ya, supaya teman-teman ini walaupun belajar di rumah tapi tetap ceria, ya, tetap menyenangkan, ya. Mood kita, ya, perasaan kita ini tetap gembira ketika kita belajar, ya. Tentunya ini diserahkan kembali kepada ayah dan bunda di rumah, ya. Ustadz juga berdoa kepada teman-teman dalam pekan depan ujian, semoga teman-teman bisa melewati ujian ini dengan baik, ya, dan juga bisa mendapatkan nilai yang terbaik juga, ya. Baik teman-teman, ini yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari Ustadz pribadi sebagai hamba yang lemah. Ustadz mohon ampun. In uridu ilal islaha mastata'tum wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.